Rapihkanlah bajumu, siapkan tas hidungmu, mari belajar ke sekolah bersamaku. Jangan malas-malasan, sayangilah dirimu, mari gapai masa depan bersamaku. Mari gapai masa depan bersamaku. Mari gapai masa depan bersamaku. Kenalan dulu, dari di sini Teteh sendiri namanya Syifa Iksanian Gita Rizky ya. Biasa dipanggil Gita. Boleh dipanggil Teh Gita, boleh Kakak, tapi lebih sering Teteh sih. Teteh ya, Teteh aja gak apa-apa. Halo, Teh. Say halo, dan halo. Nah, di sini Teteh gak sendiri, Teteh bawa tim atau bawa kelompok. Nah, soalnya kalau sendiri itu tugas individu, ini bukan tugas individu ya, tugas kelompok. Teteh di sini ada 6 orang. Dari kanan Teteh ini ada Teh Syifa. Saya dong, saya halo. Siapa namanya Teh? Kenalkan, nama Teteh Syifa Nurjana, biasa dipanggil Ini Teh siapa? Syifa. Ini Teh siapa? Dita. Nanti kalau udah selesai semua dites ya. Tanya. Nah, habis sebelah kirinya Teh Syifa ada Teh Sabrina. Iya, boleh perkenalan Teh nama panjangnya biar pada tahu. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Sabrina Putri, biasa dipanggil Rina. Rina. Jadi nggak ribet nggak Sabrina nggak. Rina cukup Rina. Tadi Teteh sudah tahu kan siapa? Di sebelah kiri Teteh ada Teh. Ada yang udah kenal? Udah kenal? Ini asli orang sini ya. Ini alumni Hayatul Amal juga. Siapa coba? Ada yang udah kenal? Kenal nggak? Ada yang orang sini, rumahnya di sekitar sini ada. Siapa nih? Hah? Nama kamu siapa? Rista. Isda. Oh, Isda kenal sama Teh Mai? Enggak kenal. Tapi tahu ya, yang orang sini pasti tahu ini Teh Mai ya. Mau kenalan dulu nggak Teh? Besok sedih banget. Ya, perkenalkan nama saya Siti Maimunah, biasa dipanggil Mai. Amin. Amin. Oh, mirip Waji. Ini satu lagi ada. Nih, ini temen Teteh dari berenam cuma satu yang ganteng. Paling ganteng, boy, si paling ganteng ini. Ya, terus di belakang kalian tuh ada satu lagi, itu dokumentasi ya, seksi dokumentasi. Siapa namanya Teh? Namanya Salwa Hafizah. Biasanya kalau di kampus saya dipanggil Awa gitu. Kali imut Hawa. Udah tahu semua berarti? Ya, dari Syifa ada Teh Dina, saya sendiri, kenalan nggak Teh sama teman-teman kita? Nama Rizky. Sama aja ya. Nama bukunya Rizky. Oh ya udah, nanti kita kenalin kali ya, selesai materi deh kenalannya. Iya, ntar deh kalau masih ada waktu kita kenalan sebentar. Nah, waktunya juga. Hah? Iya. Langsung masuk materi ya. Kalau mau dicatat boleh catat.
Mulai. Sebelumnya di sini udah belajar hadis? Udah pasti dong, pesantren nama. Ada yang tahu hadis itu apa? Salah hadis. Hadis apa hadis? Kenapa? Coba ada satu orang belajar, satu orang yang bicara gitu. Ayo, apa hadis apa? Yang tahu nggak? Hah? Angkat tangan satu orang, kenalin namanya, biar kita tahu. Kasih tahu. Menurut aku yang aku tahu hadis itu ini. Misalkan biasakan harus berani. Misalkan kata kalian, hadis itu berbahasa Arab gitu atau gimana? Hadis itu ucapan Nabi, misalkan kata kalian. Boleh? Apa yang kalian tahu apa di sana Sunda. Kita bahasa Indonesia ya. Nanti Sundanya kalau udah sesi. Udah ada yang tahu? Ini ada yang mau angkat tangan? Coba yang dari cowoknya jadi laki-laki kan mau jadi imam. Kalau aku bisa imam boleh ya. Siapa yang bisa? Misalkan hadis itu ucapan Nabi yang diturunkan atau gimana gitu. Sebelumnya gini deh, pasti di sini kalian belajar yang namanya Al-Quran hadis ya kan? Karena di sini MTS dan MA pasti ada pelajaran Al-Quran hadisnya. Nah, Al-Quran pasangannya sama hadis. Berarti hadis itu apa? Kalau Al-Quran kalam Allah, kalau hadis apa? Ucapan Rasul. Boleh. Ada lagi? Sumber umat Islam selain kedua setelah Al-Quran, karena sumber kita Al-Quran dan hadis. Ada lagi? Hadis apa hadis? Hadis? Hah? Ayo harus berani, harus apa ya? Berputar. Otaknya harus diasah. Iya, biar gak macam lamun ya. Nah, jadi nih, secara bahasa kata hadis berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama atau duniawi atau dalam konteks sejarah, peristiwa dan kejadian aktual. Sedangkan menurut istilah hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu yang berupa perbuatan, qauliyah, perkataan, fi'liyah, dan beberapa takrir ataupun sifat. Jadi, udah tahu hadis itu apa? Belum. Itu tadi ini yang tadi belum paham. Jadi gini ya. Kasih paham deh. Kasih paham. Boleh. Secara bahasa, kalau kan setiap pengertian itu pasti ada secara bahasa dan secara istilah. Untuk secara bahasanya hadis itu bisa berupa komunikasi. Jadi Teteh ngobrol sama Teh Mae itu bisa jadi hadis, tapi bukan kita, dulu Nabi Muhammad gitu. Terus bisa jadi cerita, misalnya kalian dengar ceritanya, misalnya tadi Isda ngedenger ceritanya, oh Teh Mae kemarin katanya gini, kayak gitu. Nah itu termasuk disebut hadis. Terus apalagi percakapan, tadi ya sama percakapan dengan komunikasi sama. Terus sejarahnya, terus peristiwanya, terus baik di dalam konteks, maksudnya baik perihal agama maupun duniawi. Jadi itu menurut bahasa hadis, menurut yang kecilnya gitu ya, yang dasarnya. Untuk menurut istilahnya hadis itu berarti kan tadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Tadi menurut bahasanya komunikasi, percakapan, terus cerita, terus sejarah,
terus peristiwa. Nah itu yang tadi disebutin itu yang menurut bahasa itu semua adalah tentang Nabi, perkataan Nabi. Jadi komunikasi Nabi dengan para sahabat, terus percakapan Nabi dengan para ulama yang dulu, iya sahabat. Tabiin. Jadi semua perbuatan Nabi, cerita Nabi, walaupun sahabat hanya mendengar cerita Nabi, katanya misalnya, contohnya Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah itu salah satu sahabat mendengar perkataan Nabi, bahwa Nabi menyebutkan bahwa kita umat Islam itu wajib menuntut ilmu. Itu ya, paham hadis itu apa? Hah? Masih nggak ngerti. Masih nggak ngerti ya? Apa gimana? Masa anak pesantren nggak ngerti? Intinya hadis itu semua perbuatan Nabi, perkataan Nabi, cerita Nabi, sifat Nabi, sikap Nabi, yang dilakukan Nabi apapun itu yang terdengar sampai saat ini itu disebut hadis dan dalam bentuk berbahasa Arab. Kalau yang cerita kalau misalnya cerita sejarah yang ada di SKI itu hadis bukan karena itu cuma sejarah tidak dalam bentuk bahasa Arab. Gitu. Paham? Ada yang tahu nggak contohnya hadis gitu? Kayak tadi kan tolabul ilmi. Selain tolabul ilmi apalagi gitu yang kalian hafal? Ada fundamental iman. Itu mah makudo. Ayo, kata lagi. Siapa yang hadis? Kata kamu tahu? Tahu? Boleh berdiri nggak? Satu orang aja baca di sini, jangan bareng-bareng, tapi nggak jelas dengarnya. Ayo, berdiri. Kalau di situ aja duduk nggak apa-apa. So, siapa namanya? Tadi siapa yang mau baca? Bila. Ayo bapak, ayo. Siapa? Bila boleh. Kita apa tadi hadisnya? Sob, yang lain dengerin kali aja. Yang SMP belum tahu, yang MTS belum tahu hadisnya apa. Yang salah satu aja contoh hadis. Baru siapa yang bersungguh? Al-Jannatu tahta al-ummahat. Maksudnya hadis kayak teh. Sepertinya yang kita tahu itu maksudnya ke mahfudz ya, karena dia tidak punya periwayatan yang yang sampai kepada Nabi gitu. Ada sedikit sedikit riwayat yang orangnya periwayatnya itu tidak masuk terhadap ciri-ciri seperti itu. Kata bagus, dia bagus karena itu termasuk salah satu semangat buat kita dalam menuntut ilmu. Ada lagi? Ayo, yang ada lagi boleh namanya siapa? Boleh ke depan aja biar masukin frame. Oh iya sini kan kelihatan. Gak apa-apa. Sekali. Kelihatan nggak Pak dari sana? Kelihatan. Ya udah. Oh kelihatan di kamera? Tangan dong. Nanti di itu sama berdiri. Namanya siapa? Namanya Sholeh dari Hah? Jana. Siapa? Seli. Coba sebutin hadisnya. Kelas berapa? Kelas 8. Iya. Artinya Lebih suka yang termasuk hadis ya, salah satu hadis. Coba yang dari laki-laki. Ya dong, satu orang. Jangan laki-laki kebiasaan bersuara, tapi kayak berdiskusi sendiri.
cuman hadis aja, satu hadis aja. Hadis itu ada macam-macamnya, kayak seperti misalnya contohnya puasa juga ada macam-macam, ada puasa sunnah, ada puasa wajib, ada puasa qada, ada juga yang haram, ya sama hadis juga seperti itu. Yang pertama ada apa teh? Yang pertama ada hadis qauliyah, yaitu ucapan lisan dari Nabi Muhammad SAW yang didengar dan dinukilkan oleh sahabatnya. Adapun yang dimaksud dengan perkataan Nabi adalah perkataan yang pernah beliau ucapkan dalam berbagai bidang, seperti bidang hukum syariat, akhlak, akidah, pendidikan dan sebagainya, atau hadis Nabi Muhammad yang ditujukan kepada yang mendengar, menghafal dan menyampaikan ilmu. Oh, ini contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya amal perbuatan itu disertai dengan niatnya. Hukum yang terkandung dalam sabda Nabi tersebut ialah mewajibkan niat dalam segala amal perbuatan untuk mendapatkan pengakuan sah dari syara. Jadi segala sesuatu itu harus diniatkan. Tapi diniatkannya jangan segala sesuatu yang buruk diniatkan, itu nggak boleh. Misalkan lagi puasa, saya niat nanti sore mau buka, nanti siang mau itu body, nah itu bukan termasuk iya, itu bukan termasuk segala sesuatu diniatkan dengan niat gitu. Harusnya segala sesuatu yang baik, misalkan mau sedekah, mau belajar, itu harus dengan niat yang sungguh-sungguh gitu ya. Jangan mau bermaksiat, niat mau maksiat dulu lah gitu. Siapa ada yang begitu? Puasanya bohong-bohongan lah gitu. Kan nggak ada orang buka gitu ya. Itu nggak boleh ya. Mau berbuat buruk tapi lihat dulu. Ini memang hadis qauliyah itu akan dinukilkan, itu diambil ya. Oh, diambil. Iya. Misalnya gini. Nabi berkata, misalnya Nabi Hurairah gitu. Iya, itu. Jadinya masuk di sini hadis qauliyah itu hadis yang sumbernya dari perkataan Nabi, bukan sikap, bukan sifat, bukan apa yang dilakukan Nabi, bukan. Hadis qauliyah itu perkataan, apa yang diucapkan, apa yang dikatakan Nabi dengan sahabat gitu. Terus dinukilkan, apa yang dinukilkan itu diambil. Jadi setiap kan kita yang namanya komunikasi seperti ini ada campur-campur ya. Nah itu dirangkum pembicaraannya Nabi itu, gitu. Paham? Ya, contoh hadisnya ini ya, nama lanjut yang kedua apa? Ada hadis filia. Hadis filia yaitu perbuatan bisnis, pekerjaan, melakukan sholat lima waktu, terus waktu dengan tata caranya, terus rukun-rukunnya, terus pengerjaan ibadah haji, mengadili satu saksi dan sumpah dari pihak penuduh. Contoh hadisnya itu enggak itu ya? Kayaknya ada hadis takdiriyah, yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah ditakdirkan oleh Nabi, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan ikrar. Ada kalanya dengan cara mendiamkannya atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu, sehingga dengan adanya ikrar atau perbuatan tersebut. Contoh dari hadis takdir itu ada Nabi Muhammad tentang perbuatan sahabat yang bernama Khalid bin Walid dalam salah satu jamuan makan menyajikan makanan daging biawak dan mempersilahkan kepada Nabi SAW untuk menikmatinya bersama para undangan. Beliau menjawab, tidak, maaf, berhubungan binatang ini tidak terdapat di kampung kaumku, aku jijik padanya. Kata Khalid, segera aku memotongnya dan memakannya, dan Rasulullah SAW melihat kepadaku. Jadi ini kontaknya yang hadis takdirnya itu
perbuatan para sahabat tapi disetujui oleh Nabi. Persetujuan antara para sahabat dan Nabi, tapi ketika adanya misalnya kayak tadi itu Khalid bin Walid itu dikasih jamuan daging biawak. Kalian mau makan daging biawak? Ketika bertamu ke salah satu rumah dikasih daging biawak, mau? Enggak. Iya, pasti enggak mau. Karena nggak terbiasa. Kalau dikasih daging ayam mau kan? Mau. Iya, mau pasti. Nah, itu kata Khalid bin Walid katanya nggak mau karena biawak itu tidak biasa dimakan. Apalagi di kampungnya, di kampung kaumku tidak ada, dan jadinya Khalid bin Walid jijik. Setelah melihat itu Nabi Muhammad mempersetujui bahwa itu betul, bahwa daging biawak itu tidak bisa kita makan, berarti hukumnya haram. Ya, selanjutnya ada perbedaan Al-Quran dan hadis. Ada yang bisa membedakan Al-Quran dan hadis tanpa melihat ini? Kalau tadi laki-laki tunjuk nih ya. Ayo, Al-Quran mah ini kan dari pengertian aja udah beda, bisa disebutin tuh. Ayo, Tadi dari awal udah di itu, oke, udah di apa? ayo. Ini udah ada yang mau angkat tangan? Yang kelas 3 SMP mana? Ya, mau ditunjuk katanya kak. Tunjuk ya. Iya mau ditunjuk katanya kak. Wah. Ya langsung aja ya. Mulai di belakang. Secara umum Al-Quran diartikan sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui Jibril alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk dan hidup manusia. Sedangkan hadis secara umum diartikan sebagai segala ucapan, perbuatan, ketetapan, dan cita-cita Rasulullah SAW. Yang kedua, Al-Quran merupakan firman Allah dan karena itu redaksinya pun disusun langsung oleh Allah. Adapun hadis redaksinya berbeda-beda antara satu hadis dengan hadis yang lainnya meskipun mengandung makna yang sama. Yang ketiga, lafaz dan makna Al-Quran berasal dari Allah yang merupakan mukjizat. Adapun hadis merupakan lafaz yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, tetapi maknanya berasal dari Allah dan bukan merupakan mukjizat. Adapun Al-Quran merupakan sebagai pembimbing bagi manusia menuju keselamatan dan kebahagiaan, pelajaran dan penerang kehidupan. Sedangkan hadis menguatkan maksud redaksi wahyu dalam Al-Quran, menjelaskan atau menafsirkan redaksi Al-Quran dan menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau bayan masyri. Jauh beda ya Al-Quran sama hadis ya. Selanjutnya, kedudukan hadis dalam Islam. Jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam berada di urutan kedua setelah Al-Quran. Tadi juga udah dijelasin ya sama Kedita, yang hadis itu adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Jadi jika terdapat suatu perkara yang maknanya tidak tercantum secara detail dalam Al-Quran, maka hadis dapat dijadikan sebagai sandaran. Misalkan di dalam Al-Quran kan nggak ada misalkan Nabi itu sholat rukunya kayak gimana, sujudnya kayak gimana, nah itu ada di hadis gitu. Kemudian dalam kedudukannya sebagai penjelas, hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayan. Ini yang pertama, kedudukan hadis sebagai sumber hukum. Yang kedua sebagai bayan atau menjelaskan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran. Yang memperjelas Al-Quran. Iya. Jadi kalau di Al-Quran hukumnya nggak jelas, Bukan nggak jelas. bukan nggak jelas apa ya? Misalnya belum belum ada. ada gitu ya. Kayak misalkan kayak tadi, misalkan sholat di Al-Quran, misalkan sholat itu seperti apa Kayak gimana gitu. gitu, ruku dulu kah atau sujud dulu kah gitu, Atau langsung tahiyat. itu kan dalam Al-Quran kan cuma sholat gitu kan, misalkan ada ayat tentang Cuma memerintahkan. cuma memerintahkan sholat gitu, sholat itu wajib misalkan di Al-Quran. Nah itu ditegaskan kembali, dibayangkan, dijelaskan kembali sama hadis gitu. Kemudian setiap umat Islam tidak perlu ragu untuk menjadikan hadis sebagai sandaran hukum. Pasalnya di dalam Al-Quran telah diterangkan bahwa manusia boleh berpedoman pada ucapan dan perbuatan Rasulullah. Dalam firman Allah, Quran Surat Al-Maidah, yang artinya, dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya, dan hati
ayatilah jika kamu berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dalam perang. Ya, kesimpulannya, secara bahasa hadis yaitu komunikasi, cerita, percakapan, dan menurut jelas segala sesuatu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, ucapan, atau sifat. Perbedaan Al-Quran dan hadis yaitu Al-Quran suatu firman Allah yang selalu diwajibkan kepada Rasul, jika hadis sebagai ucapan, perbuatan, perkataan, serta ketetapan Rasulullah dan kedudukan hadis dalam Islam berada di urutan kedua setelah Al-Quran. Ya, terima kasih. Sebelumnya mau ambil satu dari cowok sama ambil satu dari cewek ke depan ya. Tanya, boleh bertanya apa yang kalian nggak ngerti dari yang tadi saya jelasin? Yang tadi gini, mungkin yang tulis boleh pertanyaan, boleh boleh apa? Mau nanya, mau ditanya deh. Apapun yang kalian tanyakan boleh bertanya. Apa yang kalian apapun yang ada di pikiran kalian, yang menurut kalian itu maksudnya gimana sih? Di luar konteks hadis itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh. Ya. Yang dari satu dari wanita, satu dari laki-laki. Ayo, tentang agama ya. Ya, sebelum habis Tentang agama. Karena di luar bisa sana. aja saya tentang laki, atau tentang puasa. Ayo. Ini kayak maju ya. Itu yang maju. Ayo yang tunjuk-tunjuk kan siapa yang tunjuknya? Yogi. Ayo. Saya tunjuk orang doang. Giliran tunjuk ya mau. Ayo yang perempuan yang belakang-belakang nih jangan umpet-umpet. Ayo kepala orang. Sekali aja. Ayo sih. Apa tanya? Ini sama Teteh. Pernah dengar hadis ini benar gak sih? Udah nanya apa aja Bu? Masa mau di itu? Guru. Ayo. Cepetan sekali. Lalu bertanya sesat di jalan. Ayo, siapa mau ditunjuk? Ini kelas berapa? Lalu bertanya sesat di jalan. Tuh, Meme. Kemana? Ini. Maju biar kelihatan kamera. Siapa ini? Gak apa-apa. Dia bisa kakak. Berdiri dulu semua. Maju. Enggak pakai itu aja kak. Game pakai schedule apa? Oh iya, kayak gitu. Oh iya. Hati ya. Dia dulu. Jadi apa lo? Kalau misalnya lima seluruh. Ini kata Sally cara membedakan hadis sahih sama hadis yang nggak sahih gitu ya, salah gitu. Nanti di depan ada ya kata teteh itu mah nggak sahih karena gini gitu. Itu baru kita Beda, ya, terima kasih. nanti Berani bertanya yang cowok pakai lampu. Cang cipcuk bodo amat ya, teteh ya. cak cukup aja sih dia lah. Cang cipcuk lampu siapa yang teteh kasih nanya?
Emang iya tadi juga dipotong. Hadis takririyah itu hadis sebuah ketetapan antara para sahabat dan Nabi. Ketetapan itu apa? Hukum yang ditetapkan. Nih, misalnya sekolah ini nih Hayatul Amal. Kepala sekolahnya siapa? MTS-nya. Namanya? Hah? Siapa? Kepala sekolah MTS Ibu Siti Maimunah? Iya. Saya Bu Siti Maimunah pengen ada kegiatan di MTS bahwa setiap anak sekolah itu harusnya masuk pagi jam 7 misalnya, sedangkan ngaji di pesantren itu jam 7 belum kelar, jam setengah 8 baru kelar. Nah itu adanya perobrolan antara Ibu Siti Maimunah dengan Bu Haji. Nah setelah diobrolkan adalah ketetapan, oh berarti anak MTS kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu masuknya jam setengah 8 karena ngajinya belum beres jam 7 gitu. Nah itu termasuk seperti itu salah satu contoh hadis takririyah. Tapi ini bukan perkataan antara Bu Siti Maimunah dan Bu Haji ya. Ini perkataan antara sahabat dan Nabi. Gimana? Paham nggak? Jadi ketentuan misalnya kata para sahabat, wahai Nabi, apakah Jadi didiskusiin dulu gitu. jadi didiskusikan dulu adanya ikrar, adanya perjanjian. Karena kayak tadi daging biawak, wahai Nabi, apakah kamu Nabi tuh sahabat tuh ngobrol, emang gak jijik kita makan daging biawak, sedangkan biawak itu kayak gitu gimana sih? Jijik, kata Nabi. Kalau oh iya, itu menjijikkan bagi umat kami. Jadi daging biawak diharamkan gitu. Jadi adanya perjanjian antara sahabat dan Nabi, adanya obrolan, adanya diskusi seperti itu. Paham? Tadi siapa namanya? Yang nanya? Ryan. Oh Ryan. Ya paham hadis takririyah. Ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, bisa diamalkan gitu ya. Sama-sama kita juga belajar. Ketemu lagi di Kamis depan. Mohon maaf apabila dari kita ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum